Wilayah Israel dan Palestina terus menjadi pusat perhatian karena konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sengketa atas tanah, batas wilayah, pemukiman Israel, hak-hak rakyat Palestina, dan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi lainnya menjadi bagian penting dalam kompleksitas dan ketegangan yang berkepanjangan di kawasan tersebut. Kedua belah pihak memiliki klaim sejarah yang kuat terhadap tanah ini, dan konflik tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sana, serta mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Selama berabad-abad, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina telah menjadi pusat dari berbagai konflik yang berkepanjangan, melibatkan berbagai macam kelompok etnis, agama, dan politik yang berbeda. Konflik ini memiliki akar yang dalam terkait dengan klaim sejarah, identitas, budaya, agama, dan klaim atas tanah yang sama. Di video ini kita akan membahas tentang konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun ini. Mulai dari awal mula konflik, campur tangan negara lain, perjanjian Israel dan Palestina, PBB turun tangan, hingga perlawanan rakyat Palestina. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepatnya pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Leonard Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata. Namun, isinya memberikan dampak terhadap Palestina. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris ditentukan pada tahun 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografis negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe untuk video tentang sejarah lainnya. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum untuk menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatkan imigrasi Yahudi. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukiman Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontak yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yeshup, komunitas pemukiman pranegara, senjata diimpor secara diam-diam, dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjara. Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948,
para militer Israel sudah memulai operasi militer. Operasi ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggir Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan. Orang Palestina menyebut ini sebagai Nakbah atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 14 Mei 1948, Israel mengumumkan pendirian negara mereka. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai, dan pertempuran berakhir pada Januari 1948. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194. Ini menyuruhkan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Pasca Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza pada tahun 1950. Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada tahun 1964, Organisasi Pembebas Palestina dibentuk, dan setahun kemudian partai politik Fatah didirikan. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 PAN yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontak, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembengkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel, BTSLM, 1.070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang ditandatangani pemerintah Israel dan Palestina yang diwakilkan Organisasi Pembebas Palestina. Berdasarkan perjanjian, Organisasi Pembebas Palestina mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. Berdasarkan perjanjian itu juga, Israel seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina yang terpilih untuk menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Banyak orang Israel menganggap Organisasi Pembebas Palestina sebagai organisasi teroris dan karenanya akan menimbulkan pandangan bahwa pembicaraan itu melanggar larangan negara untuk bernegosiasi dengan teroris. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza untuk menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah.
Intifada kedua dimulai pada 28 September tahun 2000 ketika pemimpin oposisi partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu ribuan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencarian dan komunitas warga Palestina. Pemukiman Yahudi pun juga mulai bermukiman secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi ilegal itu. Serangan Israel ke Gaza tercatat di era modern ini. Israel telah melancarkan 5 serangan militer berkepanjangan di jalur Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, 2021, dan terbaru 2023. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung berkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja dan semen mencapai Gaza. Hingga sekarang, konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi perhatian dunia. Semua mata tertuju kepada negara yang berada di Timur Tengah tersebut. Banyak orang-orang di seluruh dunia yang mendukung Palestina dan berharap Palestina mendapatkan kebebasan dan kemerdekaannya. Tetapi ada juga yang mendukung Israel dan meminta agar Palestina memberikan wilayah Gaza tersebut kepada Israel. Ini bukan lagi permasalahan soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Ini soal hak asasi manusia yang memang harus diperjuangkan kepada Palestina agar mereka mendapatkan kemerdekaannya. Bukan sekadar merdeka secara bernegara, tetapi merdeka secara kemanusiaan.